Apa? Pakaiannya sudah pas, bagus. Tapi Allah tunjukkan ketika ada manten, perempuan lain yang pakaiannya lebih bagus. Loh, iki mang teko omah kok koyo wis sapi. Sampai kini kok malah ketok beladus kini. Iya, sampai nah. Kenapa begitu? Karena memang dia itu adalah anaknya dunia. Maka yang menjadi risaunya dia senantiasa apa? Dunia. Sehingga ketika ada orang lain yang dunianya di atasnya dia merasa apa? Kudu tak uber. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah dunia dan orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah akhirat. Jadi, ayo kita cek diri kita masing-masing. Kita ini lebih sibuk mikir dunia atau ternyata pikiran kita ini lebih banyak porsinya untuk mikir akhirat? Kalau panjenengan yang mana? Lebih banyak mikir dunia atau yang lebih banyak mikir akhirat? Yang mana? Jawab. Dunia atau akhirat? Jujur, dunia atau akhirat? Lebih banyak mikir dunia atau lebih banyak mikir akhirat? Sekarang dengerin, ini hadis saya pakai untuk pembuka agar kemudian kita tahu celakanya orang yang kakean mikir dunia. Mempertahankan jabatan, menambah kekayaan hanya untuk seneng-seneng pribadi, hanya mikir rekreasi-rekreasi, hanya mikir makan-makan, hanya mikir ganti urusan ganti baju. Bajunya harus senantiasa sesuai dengan tren. Dan orang yang paling capek hidupnya itu adalah orang yang tidak pernah berhenti ngikutin tren. Yang satu belum selesai, keluar lagi yang satu. Apalagi orang-orang yang hidupnya itu senantiasa berburu handphone yang baru. Handphone yang satu belum sempat kepake, keluar handphone dengan tipe dan spek yang baru lagi. Nah, maka sekarang saya awali dengan membaca hadis ini supaya apa? Supaya kemudian kita menjadi orang yang faham bahwasannya dunia ini sesuatu yang tidak perlu dipikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, dan hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Apa kata Rasulullah? Man kanatil akhirati hammahu. Barang siapa yang akhirat itu adalah risau terbesarnya dia. Jadi barang siapa yang akhirat itu mengambil porsi terbesar dari pikirannya. Jadi pikirannya itu paling akeh mikir apa? Akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Dan kalau yang kaya itu hati, maka Anda tidak akan pernah merasa kurang. Tapi kalau yang kaya itu rekening bank, belum tentu Anda merasa cukup. Saya ulang ya. Kalau yang kaya itu apa? Hati, maka Anda tidak mungkin merasa kurang. Enak terus hidupnya, puas gitu. Senantiasa syukur kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah, tidak takut berbagi kepada orang lain. Kita ini jujur aja udah. Yang kita sedekahkan dibanding yang kita makan lebih banyak mana? Yang kita sedekahkan dibanding yang kita pakai untuk rekreasi keluarga lebih besar mana? Yang kita sedekahkan dibanding yang masih kesimpan di bank lebih banyak mana? Nggak malu nanti kalau ketemu Allah, kemudian sama Allah dikalkulasi, dihitung, dan ini hitungannya ngalang-ngalai akuntan ini. Ternyata sedekah kita itu cuma 0,0 sekian persen, terus makan kita, rumah kita, biaya kesehatan kita, biaya pakaian kita, biaya rekreasi kita, itu mengambil porsi 90% lebih. Kan jadinya aneh. Nah, maka yang pertama, untuk orang-orang yang menjadikan akhirat itu sebagai pikiran terbesarnya, risau terbesarnya, tangi turu itu mikir akhirat. Bagaimana hari ini bisa meraih ridhonya Allah? Bagaimana hari ini bisa maksimal dalam ibadah? Bagaimana hari ini bisa betul-betul meminimalisir
Dosa yang terucap maupun yang diperbuat. Itu mikirnya itu. Maka yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu Allah masukkan ke dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Dan Allah akan mudahkan semua yang dia urus. Lihat. Saya kasih bukti ya. Orang itu kalau bikin pondok, itu mesti urusannya gampang. Tanah dapat, uang untuk bangun dapat, perizinan mudah. Nanti ketika santrinya butuh makanan, ada orang-orang yang tiba-tiba ngirim makanan. Kenapa? Karena tidak ada orang bikin pondok itu kemudian niatnya untuk dunia, kecuali kecil. Ya ono ae sebagian. Tapi kemudian rata-rata mereka ingin mendidik anak-anak yang kemudian fokusnya fokus akhirat. Maka yang kedua, setelah kekayaan Allah masukkan ke dalam hatinya, yang kedua, semua urusannya dia oleh Allah dibikin mudah. Dan yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia itu akan datang kepada dia. Jadi bukan dia yang mendatangi dunia, tapi dunia yang datang sama dia. Dalam keadaan raghimatun. Apa raghimatun itu? Dunia di mata dia hina. Berarti apa? Orang yang akhirat itu menjadi pikirannya, Allah kasih untuk dia berapa? Berapa, Bu? Harga minyak goreng sekarang hari ini berapa? Minyak goreng yang langsung paham kabeh ya. Anda akhirat pelunga-pelungu. Akhiratnya itu kacau. Nah, nomor satu, Allah masukkan kaya ke dalam hatinya. Nomor dua, Allah mudahkan semua urusannya. Yang ketiga, dunia yang akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu di mata dia apa? Hina. Nah, maka begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lanjut. Dan sebaliknya, barang siapa yang dunia, wa man kanatid dunya hammahu. Nah, sekarang lihat. Barang siapa yang pikirannya itu dunia. Toko itu jadi beban pikiran sampai stres. Iku wong kok oleh barang murah iku kulaane ndek endi yo. Coba tadi barang pikiran. Kemudian kalaupun dia punya barang yang bagus tapi tidak laku-laku, ikut pelatihan. Bagaimana caranya bisa penjualannya itu meningkat lewat jual beli online? Itu ono pelatihan nih. Dan ikut bayar. Ahad pagi dikasih kue, dikasih teh, dikasih kopi, ada yang datang. Ini datang, alhamdulillah. Tapi ketika pelatihan duniawi, serius, ngikutnya serius. Dan kalau pengajian begini di hotel, dimarahin, apa ngoci kok di hotel? Tapi ketika pelatihan duniawi di hotel, oh biasa Ustaz. Kita kan perlu self-branding. Apa mana, ngerti? Supaya harga kita ini tidak murah. Terus le akhirat dibikin murah gitu. Coba. Nah, maka sampai untuk dunia ini ada pelatihannya, ada kelompok-kelompoknya yang nanti mereka saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Untuk urusan akhirat nampaknya biasa. Sementara Rasulullah katakan wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang pikiran terbesarnya itu adalah dunia, Allah akan berikan kepada dia 3 celaka. Allah berikan kepada dia apa? 3 celaka. Jadi celaka. Tidak tahu enak urip. Cek sudah, cek. Orang yang kemudian habis waktunya hanya untuk cari uang. Bahagia dia? Tidak ada. Saya pernah cerita di sini. Entah berapa tahun yang lalu sudah. Orang itu kan ketika miskin, kepingin kaya. Terus ketika dia miskin itu, dia mikir nanti kalau sudah kaya, wes sing penting duwe omah tok lah. Lek wes duwe omah, wes gak ngoyo. Nanti saya kerja secukupnya saja, sholat 5 waktu tertib di masjid. Setelah rumah dapat, Anda kira dia puas? Tidak. Setan ngomong, Mas, mau some omah tok, sepeda motor dong. Ya wis. Dia ngomong lagi sama dirinya. Ya wis ya Allah, tak kerja keras lagi untuk dapat sepeda motor sing pantes lah. Nanti kalau sepeda motor dapat, wis saya mau istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Sepeda motor dapat. Anda kira sudah puas? Tidak. Setan bisi. Itu anakmu yang sekolah sekarang 3,
Kalau dibonceng sepeda motor 3 sing situk roto. Maka ya mobil lah walaupun jelek-jelek yang penting nganter anak sekolah itu bisa bareng-bareng. Begitu. Mobil dapat, Anda kira puas dia? Enggak. Rumahnya sebelah sana mulai bocor. Loh ya Allah, mobil dapat tapi kok rumah bagian dapur gentengnya bocor. Akhirnya dia ngomong lagi sama dirinya, ya Allah, ini saya mau kerja keras, ya Allah, yang penting pawon tok gentengi beres. Nanti setelah pawon gentengi beres, saya mau sholat 5 waktu tertib di masjid. Wah. Dan Anda tahu sampai kapan? Sampai mati, akhirnya tidak bisa menikmati apa yang dia cari. Dia hanya sekedar capek mencari yang titik engkas tadi. Nah, maka untuk orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah dunia, yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan matanya itu senantiasa miskin. Apa artinya matanya senantiasa miskin? Rumahnya sudah bagus, Allah tunjukkan di depan matanya rumah yang lebih bagus. Mobilnya sudah mewah, dia tunjukkan di depan matanya, Allah jadikan dipandang oleh matanya mobil yang lebih mewah lagi. Istrinya, nggak usah, ganti contoh yang lain. Apa? Pakaiannya sudah pas, bagus. Tapi Allah tunjukkan ketika ada manten, perempuan lain yang pakaiannya lebih bagus. Loh, iki mang teko omah kok koyo ewe sapi. Sampai kini kok malah ketok beladus kene. Iya, sampai. Nah, kenapa begitu? Karena memang dia itu adalah anaknya dunia. Maka yang menjadi risaunya dia senantiasa apa? Dunia. Sehingga ketika ada orang lain yang dunianya di atasnya dia merasa apa? Kudu tak uber ini. Sehingga kekayaan yang sudah dia kumpulkan sebelumnya itu tidak terasa nikmat. Kenapa? Karena dia sibuk melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, maka itu yang pertama. Allah jadikan kemiskinan itu terdapat pada kedua matanya. Jadi tidak pernah puas. Miskin terus, padahal orang lain ngelihat dia itu apa? Kaya. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu. Setiap ngurus apapun mesti susah. Kita kasih contoh supaya Anda nanti ngomong iya ya. Lihat orang-orang kaya itu kalau ngurus apa-apa, kalau tidak pakai duit, tidak ada orang mau ngurusin. Ngurus kartu keluarga saja, yang orang lain bisa ngurus sendiri tanpa biaya. Datang ke kantor desa, dari kantor desa dia berangkat ke kantor kecamatan, nanti sama kantor kecamatan berkasnya dikirim ke kantor kabupaten, dibilang nanti balik setelah berapa hari, selesai. Orang lain gampang seperti itu. Tapi dia, ketika dia baru masuk kantor desa, orang di kantor desa mikir apa? Duit ini. Ojo digampang-gampang ini. Eman lah digampang-gampang. Coba, bener apa enggak? Jawab. Jangan-jangan Anda pelakunya, sing ngangel-ngangel itu ya. Iya kan? Karena orang juga ngelihat ini uang ini. Nggak boleh dibiarin, nggak boleh dilewatkan, nggak boleh disia-siakan. Ini kudu metu duit. Waduh, ini sekarang kertasnya lagi habis. Terus, sekarang ini banyak orang lagi sibuk ngurusi COVID ini. Jadi urusan kartu keluarga ini rodok susah sekarang. Tapi kalau mau cepet, yuk bisa sih, bisa. Tapi saya malah riwa-riwi. Bensin sekarang yuk mahal. Terus riwa-riwi itu yuk masuknya pakai PCR dulu. Nanti itu sampai sana kadang-kadang PCR saya ditolak, suruh PCR lagi. Wes coba kan ngomong, butuh piro sih? Nggak tahu Pak, saling pengertian. Piro? 5 juta. Coba bayangin orang lain gratis dengan mudahnya, dia dipersulit. Dipersulit bukan karena dia miskin, tapi dipersulit justru karena dia apa? Kaya. Contoh yang lain mau tahu? Urusannya susah terus. Orang miskin macam kita. Makan dimanapun bebas, Pak. Betul apa enggak? Makan mau ketemu jamaah pengajian, loh Ustaz kok mangan dek balungan pedes? Loh emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Loh Ustaz kok mangan rawon pecel pinggir rembong? Loh emang kenapa? Enggak apa-apa. Coba kalau orang kaya. Mangan dek pinggiran, Pak. Singitan, Pak. Malu kelihatan orang lain. Coba lihat, mempersulit diri. Nah, saya enggak Ustaz. Berarti Anda orang kaya baik. Tapi lek soge-soge si model ngene iki, gak gelem mangan elek-elekan, isin konangan koncone ya.
Makan itu kalau bonnya cuma di bawah 1 juta, itu gak berani diupload Pak, disingit no, diperkes ini, buang. Coba itu bon sekali makan 5.737.000 foto, thread. Crazy rich kok, iyo crazy betulan ini. Suwe-suwe richnya hilang, seperti yang sekarang-sekarang ini loh. Iya, richnya hilang gak? Mobil mewahnya diangkut, motornya diangkut, rumahnya disegel, apa lagi? Istrinya disegel, disegel ya. Coba istrinya pergi, kenapa? Ya richnya hilang, sisa apa? Crazy temenan saiki. 20 tahun, lama sekali. Pengen nanti ngomong 1 miliar, Anda tuh jamin harganya berapa? Ini Casio F91W yang asli. Asli, ada kartu garansinya. Dan ada nomor serinya. Tahu harganya berapa? Ustaz, gajah murah ya isi. Berapa harganya? 187.000. Sudah plus ongkirnya itu. Tapi kalau yang pakai Ustaz kan, masa Ustaz gajah melek itu kan mungkin. Shopee, jangan iklan Anda ini masuk YouTube ini. Ya Allah, nah Shopee seneng nanti langsung Shopee. Nah, ibu-ibu ini HP-nya sekarang lihat, meneng didik, Shopee. Meneng didik lagi. Iya Banda, ayo. Ibu-ibu, saya pengajian itu 1 jam, di pengajiannya ibu-ibu, jerit-jeritan Shopee ku lebih ping 10. Kono Shopee, soalnya Shopee, Shopee. Sampai gemes, sampai itu ilmu hadis bisa hilang gara-gara Shopee. Lama-lama nanti rawahu Shopee. Repot Anda. Nah, maka yang pertama, orang-orang itu ketika dunia menjadi pikiran terbesarnya, apa yang terjadi? Maka Allah jadikan semua urusannya terasa apa? Sulit. Semua urusannya sulit. Dan yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali seperti apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Jadi gak ditambahi sama Allah. Ya wis. Ente mau ngoyo sampai ndas dadi sikil-sikil dadi ndas, tetep duitmu gak akan tambah.